Minggu Advent ketiga ini kita menyalakan lilin yang berwarna lain yang menandakan bahwa kita merayakan sukacita. Kita berada di Minggu Sukacita. Mengingatkan kita bahwa kedatangannya adalah kesukacitaan bagi dunia. Joy to the world. Memanggil kita untuk girang, memanggil kita untuk gemar, bersoraklah, yaitu ujian Natal buat kita. Itu sebabnya di hari Natal kita selalu bersapa satu dengan yang lainnya. Merry Christmas, Merry Christmas. Dan kita tahu bahwa kata Merry itu artinya bahagia. Merry itu artinya rejoice, bergirang, sukacita, gemar dalam kehidupan kita ini. Amin, saudara. Berapa banyak saudara yang bersukacita sekarang? Sungguh-sungguh bersukacita. Ya, Natal, saudara, menandai dimulainya perayaan sukacita di tengah dunia onak dan duri yang penuh dengan air mata ini. Kita merayakan kesukacitaan di sepanjang hidup kita. Bersukacita senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, ya. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5, 16, 18. Bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya sewaktu-waktu, senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tidak cukup itu. Rasul Paulus berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu berarti panggilan yang serius buat semua jemaat Tuhan. Itu berarti setiap hari baru harus selalu kita sambut. Sebagaimana pemazmur sudah lihat di Mazmur 118:24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita oleh karenanya. Sejujurnya saudara, seiring dengan perjalanan waktu, masalah, pencobaan, sakit, godaan, tantangan, cobaan, saya dapat teruskan berupa-rupa persoalan kita mengalami erosi kesukacitaan kita. Bahkan ada banyak yang kehilangan sukacita di dalam kehidupannya. Maka tidak heran kita berjumpa orang-orang Kristen, tapi lebih banyak setiap kali kita bertemu yang keluar dari mulutnya adalah keluh kesah, perasaannya gelisah, kesal, berkesah tidak senang, bersungut-sungut. Berapa banyak kita jumpai orang-orang Kristen lebih sering menggerutu. Dan bagian dalam kehidupan kita membangun keluarga, rumah tangga pun lebih banyak kita mengomel satu dengan yang lain. Suasana muram lebih banyak tergambar di wajah orang-orang Kristen. Sedih, duka, nestapa, tertekan, gundah, gulana, pilu. Sudah dapat teruskan begitu banyak kata dalam bahasa Indonesia. Karena itu sebabnya Daud berdoa, kalau sudah baca di Mazmur 51 ayatnya 14, buat aku ya Tuhan bersukacita lagi, karena sukacitanya hilang, karena keselamatannya datang daripadamu. Saudara, bagaimana caranya kita bersukacita? Mengapa kadar sukacita orang-orang Kristen itu berbeda-beda? Saat kita berjumpa dengan orang Kristen, takut dekat-dekat lihat wajahnya saja, ya, seperti balon yang sudah mutuk mau meletus begitu. Tersinggung sedikit, meledak. Tetapi juga kita dapat melihat adanya orang-orang Kristen yang lebih bersukacita, yang lebih ramah, yang lebih banyak tersenyum. Ada yang berpikir bahwa sukacita itu buah roh, ya, dan memang itu adalah buah karya dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi berpikir bahwa itu sepertinya otomatis dapat muncul dalam kehidupan kita.
Siapa ada di dalam Kristus menjadi orang Kristen bersukacita. Tetapi bukti menyatakan tidak demikian, bahwa kadar sukacita orang Kristen berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan hari ini saudara, saya mau ajak kita untuk menyadari sukacita itu tidak pernah dapat otomatis ada dalam hidup kita. Buah roh itu berarti kita memberi diri Roh Kudus, saudara, izinkan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus itu sudah izinkan berkarya dalam kehidupan kita ini, maka buah salah satu dari buah roh itu, yaitu kesukacitaan, akan muncul dalam kehidupan kita. Mengapa setiap manusia berbeda-beda kadar ototnya? Ada yang mengangkat hanya berapa kilo sudah berat, tetapi ada yang berkilo-kilo diangkat dengan sangat. Mengapa ada orang yang dapat mengangkat tubuhnya dengan ringan, tetapi ada yang sekali saja harus mengeluarkan? Mengapa ada banyak orang ototnya lemah, tetapi mengapa ada orang yang memiliki otot seperti rambu itu? Mengapa ada otot kecil, sukacitanya kecil dalam kehidupan ini? Mengapa ada otot yang lemah dalam kehidupan kita? Tetapi mengapa ada pula yang memiliki otot yang kuat, kekar? Tidak ada orang yang punya otot kuat tiba-tiba, otomatis dalam kehidupan kita. Dia melatihnya. Dia memiliki disiplin. Dan ikuti bagaimana Adi Ray memberikan ceramah-ceramahnya untuk membangun otot kita. Berapa barbel yang harus saudara angkat, bagaimana mengatur makan, dan untuk membuat otot kita ini kuat, kekar. Sebagaimana kita melatih otot kita dalam latihan badani, demikian kita dapat melatih dan mengembangkan sukacita dalam kehidupan kita itu dalam latihan atau disiplin rohani. Ada disiplin badani untuk otot kita. Tapi saudara dapat menyadari, ada disiplin rohani, latihan rohani yang akan membuat sukacita kita itu kuat dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi, saat kita mau beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, hati yang bersukacita itu berakar dari sebuah kedisiplinan rohani dalam kehidupan kita untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki disiplin latihan rohani, kita akan menemukan senjata rahasia dari setiap orang Kristen untuk bersukacita dalam kehidupan ini. Orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki disiplin rohani. Mari kita lihat yang pertama. Apa disiplin rohani yang diajarkan oleh Roh Kudus kalau saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus? Bukan keluh kesah seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa bersungut-sungut, menggerutu, mengomel dalam kehidupan ini. Disiplin rohani yang diajarkan pertama adalah mengucap syukur. Orang yang tidak memiliki disiplin rohani untuk bersyukur, sebagai inti dari seluruh Alkitab mengajar kita, bahkan ibadah pun kita buat korban syukur dalam kehidupan kita ini, maka hidup kita akan dikuasai dengan perasaan kekurangan, hati yang terbeban berat, penuh dengan gerutu, mengeluh, bersungut-sungut, dan menjadi orang yang sinis kepada Tuhan dan juga kepada sesamanya, yang berarti membutakan mata kita, menutup, mengingkari dan melupakan rahmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sepertinya semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu tak bermakna apa-apa. Tetapi yang belum ada dalam kehidupan kita, itulah yang kita selalu keluhkan dalam kehidupan kita. Tetapi semua yang ada dalam kehidupan kita ini sepertinya tak ada makna dan artinya. Itulah orang-orang yang sukar untuk mengucap syukur. Disiplin rohani mengajar kita untuk bersyukur. Itu selalu mengingat
Maka ibadah itu sebenarnya mengingat. Tuhan selalu katakan, ingatlah, akulah Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ingatlah, ingatlah itu. Itu selalu mengingat. Dan banyak dalam kehidupan kita ini bodoh dalam menghitung berkat-berkat Tuhan. Ya, semua prestasinya tidak ada artinya. Banyak dalam kehidupan kita ini kita tidak memiliki disiplin rohani, kemampuan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat 24, setialah beribadah kepadanya, yang merayakan Tuhan dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, tanpa disiplin rohani kita seringkali buta dengan semuanya. Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Semakin kita mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita akan merasakan begitu dekatnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, penghiburan Tuhan, kedamaian Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membawa kita bersuka cita. Disiplin rohani yang kedua yang akan membuat kita dapat bersuka cita adalah doa dan saat teduh. Seorang yang memiliki disiplin rohani yang benar dalam berdoa, bersaat teduh, itu berarti menjalani hubungan yang intim, hubungan yang mesra dengan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, sebagai sumber kesukacitaan. Satu jalinan kasih yang mendalam dari Tuhan kepada kita dan kita kepada Tuhan. Disiplin rohani seperti itulah yang akan membuahkan kesukacitaan. Hubungan yang intim dengan Allah itulah yang akan membuahkan kesukacitaan. Oleh karena kita memperdalam atau merasakan hidup persekutuan dengan rahmat, kasih, dan pemeliharaan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, kita bersukacita apapun situasi, kondisi, keadaan yang bahkan mungkin tidak dapat kita mengerti dan kita tidak dapat pahami mengapa semuanya ini terjadi dalam kehidupan ini. Persekutuan dengan Allah yang adalah rahmat, kasih, pemeliharaan, perlindungan, keselamatan, itulah yang membuat kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita ini. Sekalipun kita tidak memahaminya, sekalipun kita tidak mengerti mengapa ini terjadi dalam kehidupanku, tetapi hanya satu yang cukup buat kita, bahwa tangan Tuhan memegang kita. Kita ada dalam kasih, pemeliharaan, bimbingan. Itulah doa. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kita ada dalam keselamatan Tuhan. Itulah sumber sukacita yang sejati. Dalam kondisi seberat apapun, masalah apapun, kita bersukacita. Sekali lagi, karena kita ada dalam persekutuan, rahmat, kasih, pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan dan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, disiplin rohani yang akan membuat otot sukacita kita ini terus akan makin melebar dan kuat dalam kehidupan kita, yaitu menumbuhkan iman dalam kehidupan kita. Saat kita memiliki iman, percaya yang bertambah-tambah, bertambah pula kecerdasan pengharapan kita, seperti lilin pertama yang kita nyalakan. Hope, pengharapan. Semakin kita cerdas dengan pengharapan, semakin kita akan bersukacita. Kita bukan orang-orang yang dapat kehilangan asa, yang putus asa dalam kehidupan kita, yang membuat kesukacitaan menjadi mustahil.
Dan bahkan tidak mustahil membuat orang bunuh diri. Karena sudah kehilangan asa. Kalau lilin pertama ini tidak menyala dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan. Pengharapan hanya akan muncul saat kita memiliki disiplin untuk menumbuhkan iman dalam kehidupan kita. Yang membuat kita mampu untuk mengatasi segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dan mengapa firman Tuhan selalu dipenuhi dengan kata jangan takut. Selalu dalam konteks iman. Kita memiliki iman, terhalau juga khawatir dan takut dalam kehidupan kita. Dikatakan melampaui segala akal. Dan itu kata yang selalu dipakai. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Itu artinya iman. Memampukan kita untuk menjalani segala sesuatu dengan damai. Tuhan memampukan kita untuk menang dalam menghadapi segala tantangan dan masalah dalam kehidupan kita. Saudara, itulah kegembiraan dan rasa haru yang seharusnya kita miliki pada saat sekarang ini kita menyambut dan merayakan Natal. Karena sebagai manusia kita mempunyai Immanuel. Kita tidak sendiri. Kita dalam pelukan, kita dalam genggaman, kita dalam pimpinan. Dan segala masalah dan segala malapetaka dan segala sakit, penyakit, pandemi yang kita hadapi, kedosaan, kengerian, ternyata Tuhan adalah Immanuel. Sesuai dengan namanya, berarti Tuhan beserta dengan kita. Yang keempat, saudara, untuk membangkitkan otot kesukacitaan kita, saudara memiliki disiplin rohani terhadap firman Tuhan. Dalam berhubungan dengan firman Tuhan, mulai dari membacanya, menyelidikinya, kita mempunyai PA, menghafalnya, artinya menyimpan di dalam pikiran kita ini, dan bermeditasi dengan firman itu latihan disiplin rohani. Dengan firman Tuhan yang disebut dengan kabar baik buat kita, Injil, kabar baik buat kita. Maka dikatakan Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena Injil dikatakan apa tadi? Kekuatan Allah. Saya ingin peroleh kekuatan yang datang dari Tuhan. Alkitab katakan Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kita harus memiliki disiplin terhadap firman Tuhan. Sayangnya saudara, bukan Injil kabar baik. Saudara yang lebih senang baik tabloid dibuat surat kabar yang saudara, kalau ada surat kabar memberikan kabar-kabar baik mungkin tidak lama. Tetapi semakin banyak kita membaca hal-halnya kabar yang tidak baik, tiap hari saudara kita lebih senang membuka kiriman hal-hal yang buruk, yang kita tonton film-film perselingkuhan, lalu menguasai pikiran kita, lalu kita juga khawatir, takut, jangan-jangan suami saya juga selingkuh, lalu suami dicurigai, anak saya juga pernah yang perempuan tiba-tiba takut, karena entah dari mana yang ditonton film horor, saudara, dan malam hari tiba-tiba takut tidur sendirian. Berapa banyak kita lebih takut setan daripada kita takut Tuhan? Karena semua yang lebih kita cari, yang lebih kita baca bukan disiplin rohani, kabar baik, firman Tuhan. Yang masuk dalam hidup kita ini adalah hal-hal semua perselingkuhan, ketakutan, kengerian, dosa, kehancuran. Sehingga yang menguasai itu kita gelisah, muram, takut dan sebagainya dalam kehidupan kita.
Hanya kalau kita konsisten, saudara, memiliki disiplin rohani, mengisi pikiran kita bukan dengan kabar-kabar buruk, tetapi lebih banyak, saudara, isi dengan Injil, kabar baik surgawi itu, pikiran saudara akan lebih banyak dipenuhi dengan sukacita. Rahasia dari hidup bersukacita adalah mengisi pikiran kita ini dengan Injil kabar baik. Maka Filipi yang kita baca tadi ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, jangan saudara cari hoax, yang saudara cari berita-berita yang menggemparkan segala sesuatu yang tidak benar, lebih menarik saudara kirimkan ke sana kemari, dan saudara lebih menebarkan teror, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, daripada kabar baik yang berkata jangan takut, jangan khawatir. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, itu supaya Injil, itu kabar baik. Pikirkanlah semuanya itu. Pikiran saudara akan lebih positif dengan kabar baik, dan sukacita saudara akan lebih melimpah. Saudara, dan tentu tidak ada waktu untuk saya dapat bicara lebih banyak mengenai disiplin rohani yang akan dapat membuat otot kita, otot kesukacitaan kita terus makin berkembang. Salah satu yang saya dapat ingat, yang baru saja juga saya khotbahkan, kita melatih sukacita kita dengan memberi. Karena firman Tuhan sendiri berkata kepada kita, adalah lebih bersukacita, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab juga berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengapa? Akan membuat kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Allah kita itu memberi, sebagaimana inti hakikat dari Natal yang akan kita songsong sesungguhnya adalah Allah memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita. Itulah Natal. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan hati. Berilah, maka kamu akan diberi. Maka saudara, mari kita sambut Natal dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita menyalakan lilin sukacita, mari kita lebih bersungguh-sungguh untuk menjalani latihan disiplin rohani kita, bertekun untuk menumbuhkan, mengembangkan kesukacitaan dalam kehidupan kita. Amin.